5 alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Setiap manusia tentu pernah menangis. Itu merupakan sunatullah. Menangis sebagai reaksi psikologis yang dialami seseorang merespon hal-hal yang menyentuh keadaan jiwanya. Begitupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disaksikan para sahabat menangis. Meski begitu, menangisnya Rasulullah tidak seperti kita. Tangis Rasulullah mempunyai makna dalam, bahkan tidak seperti manusia pada umumnya yang biasa menangis karena hal-hal remeh. Hanya hal-hal besar dan penuh makna mendalam yang membuat Rasulullah menangis. Berikut beberapa hal yang membuat Rasulullah menangis. Yang pertama, Rasulullah menangis karena takut kepada Allah. Salah satu sebab utama yang membuat Rasulullah menangis adalah yang berkaitan pada turunnya rahmat dan ampunan dari dosa-dosa. Rasulullah banyak menangis karena takut kepada Allah. Rasulullah menangis dalam sholat malam. Sahabat Bilal bin Rabah pernah melihat janggut Rasulullah yang mulia basah oleh air mata. Kemudian Bilal berkata, "Ya Rasulullah, mengapa engkau menangis ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunimu atas segala apa yang telah lalu dan apa yang akan datang?" Rasulullah menjawab, "Apakah saya harus tidak menjadi hamba yang bersyukur? Sebuah ayat turun padaku malam ini, dan celakalah bagi orang yang tak membaca dan mentafakurinya," yaitu yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Yang kedua, Rasulullah juga menangis dalam sholatnya dan saat mendengar Al-Quran. Rasulullah sering meminta Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ketika Ibnu Mas'ud sampai pada surat An-Nisa ayat 41 yang artinya, "Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari setiap umat dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka?" Seketika Rasulullah meneteskan air mata. Yang ketiga, Rasulullah menangis karena kehilangan orang-orang yang dicintainya. Putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Kulsum, jatuh sakit. Dia merasakan kematiannya telah dekat, dan ia tetap berada di tempat tidurnya. Ummu Kulsum tak pernah berhenti berzikir. Hingga pada pagi hari, Aisyah datang menemuinya. Dia mendapati Ummu Kulsum tengah berjuang di akhir hayatnya. Kabar itu pun disampaikan pada Rasulullah dan Utsman bin Affan. Saat Rasulullah tiba, putrinya itu berada pada saat-saat terakhirnya. Air mata Rasulullah menetes dari matanya. Ketika itu, Ummu Kulsum wafat. Asma binti Umais, Safiyah binti Abdul Muthalib, Ummu Atiyah Al-Ansari, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandikan jasad Ummu Kulsum. Kemudian, jasad Ummu Kulsum dibawa ke kompleks pemakaman Baqi dan dimakamkan di sana. Rasulullah ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berduka dengan kehilangan putrinya. Namun Rasulullah sabar. Peristiwanya itu terjadi pada Syaban tahun ke-9 Hijriyah. Dan Rasulullah juga menangis sampai orang-orang di sekitarnya pun ikut menangis ketika Rasulullah mengunjungi makam ibunya. Rasulullah juga menangis ketika putranya, yakni Ibrahim, meninggal. Yang keempat, Rasulullah menangis karena sahabatnya syahid. Rasulullah bersedih ketika para sahabatnya syahid dalam perang Uhud, termasuk pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Rasulullah menangis dan sangat sedih karena kehilangan mereka. Begitupun ketika orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah melanggar perjanjian. Dalam peristiwa pengepungan Bani Quraidah, selama 25 malam, sahabat Sa'ad bin Mu'az terluka. Kondisinya pun terus memburuk hingga kemudian ia wafat. Rasulullah dan para sahabat lainnya pun berduka. Ibu Sa'ad bin Mu'az pun berduka atas kepergian putranya.
Rasulullah kemudian berkata bahwa Allah memuliakan Sa'ad. Allah memberikan derajat tinggi untuknya dan 70.000 malaikat menghadiri pemakamannya. Yang kelima, Rasulullah menangis untuk umatnya. Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan tentang Ibrahim, yang artinya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Maka, barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Ibrahim ayat 36. Dan ayat selanjutnya yang artinya, "Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Quran Surat Al-Maidah ayat 118. Rasulullah mengangkat tangannya dan berkata, "Umatku, umatku." Lalu beliau menangis. Kemudian malaikat bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang membuatnya menangis. Allah memerintahkan Jibril meyakinkan Nabi bahwa Allah akan memberinya kegembiraan dia dan umatnya. Rasulullah bersabda, "Umatku menemuiku di telaga, dan aku menghalau mereka darinya sebagaimana seorang laki-laki menghalau unta seseorang dari untanya." Mereka bertanya, "Wahai Nabi Allah, apakah engkau mengenal kami?" Beliau menjawab, "Ya, kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh selain kalian. Kalian menemuiku dalam keadaan putih bersinar karena bekas air wudhu. Dan sungguh sekelompok dari kalian akan dihalau dariku, sehingga kalian tidak sampai kepadaku." Lalu aku berkata, "Wahai Robku, mereka adalah para sahabatku." Lalu seorang malaikat menjawab pertanyaanku seraya berkata, "Apakah kamu tahu sesuatu yang terjadi setelah kepergianmu?" Wallahu a'lam bishawab.